materi ini saya sarikan dari menu help dari ProModel ya, yaitu prosedur simulasi ProModel ya. Ini langkah pemodelan simulasi ya secara umum ya, yang sudah pernah kita bahas juga di pendekatan sistem. Itu basisnya adalah circular thinking ya teman-teman ya, berpikir circular yang melingkar ya, seperti ini nih ya. Jadi ada konsep feedback di dalamnya. Jadi 6 tahap tadi itu kalau di skemakan seperti ini ya bentuknya. Jadi dimulai dari rencanakan studi dulu, studi simulasi gitu ya, kemudian definisikan sistem. Di sini sudah muncul feedback ya, feedback ke sini nih. Kalau misalnya di sini ditemukan yang kurang ya, bisa aja kemudian kembali ke tahapan awal gitu ya, untuk menyempurnakan perencanaannya, planningnya ya, lanjut lagi ke sini. Jadi ini circular thinking ya di sini teman-teman ya, sudah paham lah, dulu sempat kita bahas ya. Nah kemudian dari sini pun, dari tahapan yang kedua definisikan sistem sama ya. Ini ke sini, ke tahapan yang ketiga ada konsep feedback lagi kembali ke tahapan kedua atau kembali ke tahapan 1 jika diperlukan gitu ya. Terus begitu sampai ke tahapan ke-6 ya. Nah tahapan ke-6 pun sama, dia bisa feedbacknya ke atas lagi. Jadi ini circular thinking, melingkar ya. Jadi bukan linear gitu ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang teman-teman sudah praktekkan, seperti itu ya, kemarin bikin yang kasus BPJS ya. Meskipun sudah jadi modelnya, sudah kita bisa lihat outputnya, teman-teman kan bisa aja kan mengubah lagi layoutnya ya enggak, locationnya dia ubah-ubah atributnya gitu. Oke, di sini untuk langkah yang pertama yaitu perencanaan dari studi simulasi ya teman-teman. Simulasi itu sebenarnya dalam real life-nya itu biasanya dalam bentuk project ya. Teman-teman mungkin sudah paham lah ya, yang bekerja yang terutama project base ya. Kalau misalnya ada satu masalah kemudian ingin dilakukan perbaikan ya, terutama yang skalanya mungkin lumayan menyita waktu atau butuh waktu yang cukup sebentar gitu ya, itu biasanya dibuat dalam satu bentuk project gitu ya. Misalnya perbaikan kinerja dari perusahaan atau perbaikan proses produksi ya enggak, atau misalnya perbaikan sistem produksi. Nah itu biasanya dalam sebuah konsep project gitu. Jadi proyek perbaikan ya, proyek peningkatan efisiensi, proyek peningkatan kinerja gitu ya. Nah gitu. Nah biasanya kalau perencanaannya kurang baik ya, maka sering terjadi kegagalan ya enggak. Fail to plan is plan to fail ya enggak. Ada istilah seperti itu. Jadi gagal merencanakan maka akan sama aja dengan merencanakan kegagalan gitu. Oke, nah oleh karena itu harus jelas nih tujuannya apa ya, seperti yang sudah dibahas di konsep yang sebelumnya ya, yang pendekatan sistem ya, harus jelas dulu nih tujuannya apa, kendalanya apa gitu ya. Ini sama kurang lebih kalau teman-teman bikin laporan penelitian ya, melakukan penelitian seperti buat skripsi gitu ya, kurang lebih sama. Ada latar belakang, ada formulasi masalah ya, kemudian ada penetapan tujuan ya, ada batasan masalah atau kendala gitu. Kemudian ada spesifikasi simulasinya seperti apa ya, apakah misalnya menggunakan software atau tidak ya, scope-nya seperti apa gitu ya, itu spesifikasinya. Nah kemudian apakah membutuhkan anggaran ya, dan juga mungkin penjadwalan ya. Nah itu kurang lebih mirip ya, kalau di laporan tugas akhir Anda mungkin masuk di bab 1 ya, perencanaan ini. Oke. Nah, kemudian langkah yang kedua ya, teman-teman. Teman-teman kemudian mendefinisikan ya si sistem yang jadi objek studi Anda
Ya, jadi tadi sudah perencanaan studi simulasi ya. Kemudian Anda ingin sekarang definisikan batasan dari sistemnya. Ya. Nah, di sini bagian yang paling penting adalah pengumpulan data. Gitu. Oke, jadi kalau sudah tahu sistemnya, misalnya kayak case yang sudah kita bahas, sistem antrian di BPJS ya, kantor BPJS. Ya, Anda sudah jelas tuh. Di situ bagaimana sistem itu bekerja ya, sistem antrian yang ada di BPJS. Anda harus definisikan dengan rinci ya. Bisa jadi Anda kumpulkan data-data statistiknya gitu ya. Bisa distribusi dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat pengumpulan data pun Anda harus melakukan validasi ya, validasi data gitu. Nah, ini bagian dari langkah definisi sistem. Intinya adalah bagaimana data itu dikumpulkan, data-data yang berguna dikumpulkan dan divalidasi gitu ya. Nah, setelah data terkumpul ya, kemudian Anda bangun model ya berdasarkan sistem yang sudah Anda definisikan ya, termasuk data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian Anda buat modelnya. Seperti yang sudah Anda lakukan dengan studi kasus yang BPJS ya. Sudah ada jelas tuh datanya apa saja yang didapat ya, diperoleh. Kemudian Anda buat modelnya ya. Modelnya Anda buat dari layout itu Anda masukkan location-nya apa gitu, entity-nya apa, kemudian resource-nya apa ya. Kalau yang kemarin belum ada network-nya ya. Nah, kalau nanti perlu ditambahkan di case yang kedua ya, ada network tuh, Anda berarti harus bangun atau buat network-nya di dalam model Anda itu ya. Nah, untuk pembuatan model di sini ada yang perlu di-highlight bahwa data tidak harus 100% terkumpul dulu untuk Anda kemudian membangun model ya. Bisa jadi misalnya data secukupnya dulu ya, misal 50% atau 75% terkumpul, Anda sudah mulai menginisiasi membuat model ya. Jadi konsepnya itu, karena model itu tidak ada yang saya pernah singgung ya, model itu tidak ada yang disebut benar ya, gitu ya. Jadi yang ada itu adalah mendekati sistem nyatanya gitu ya, mendekati kebenaran gitu. Tidak bisa diklaim bahwa ini model yang 100% benar, nggak ada. Oleh karena itu, dengan filosofi seperti itu, tidak harus menunggu datanya terkumpul dulu 100% ya. Kemudian Anda baru memulai langkah yang ketiga ini, itu membangun model. Ya, jadi sambil jalan pun bisa paralel gitu ya, concurrent gitu. Ya. Nah, jadi tujuan dari pembuatan model itu sebenarnya untuk membuat representasi yang valid, tapi bukan berarti yang disebut valid itu ya menggambarkan 100% si model itu harus benar sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nggak bisa, karena model itu selalu namanya tiruan ya, pasti akan berbeda dengan aslinya. Jadi tidak perlu kita memakai filosofi perfeksionis ya di dalam membangun model ini. Oke. Nah, langkah yang keempat, teman-teman ya, setelah Anda bangun modelnya ya seperti yang biasa teman-teman sudah coba ya, kemudian jalankan model itu di play atau di run gitu ya. Running the model. Nah, dari proses eksperimentasi itu, maka teman-teman akan melihat ya enggak, bagaimana bisa jadi ketika teman-teman dalam proses dari langkah pertama, 2, ketiga gitu ya, itu Anda sudah punya hipotesis gitu, atau bisa jadi didefinisikan di awal Anda state tentang hipotesis Anda. Misalnya bahwa untuk yang kasus BPJS gitu ya, Anda bisa jadi membuat hipotesis bahwa waktu antriannya ya masih terlalu tinggi, atau jumlah stafnya masih kurang ya. Bisa Anda buat hipotesis itu.
Sehingga ketika Anda lakukan eksperimentasi ya dari model Anda ini, maka Anda bisa uji itu hipotesisnya itu benar atau tidak, ya. Nah, bisa juga sih yang paling bagus adalah hipotesis Anda itu diuji secara statistik gitu ya. Jadi tidak hanya secara analitis biasa ya, tetapi Anda coba dengan pengujian hipotesis, misalnya dengan analisis of variance gitu ya, bisa itu. Oke. Nah, langkah yang kelima, teman-teman, setelah teman-teman lakukan eksperimentasi model ya, model simulasi, Anda kemudian melakukan analisis outputnya. Jadi setelah di run, kemudian muncul outputnya ya, di situ Anda interpretasi itu hasil atau outputnya itu ya. Oke, seperti yang kemarin sudah sempat kita singgung sedikit ya, Anda harus bisa membaca grafik-grafik yang ada di dalam output ya dari ProModel ini ya, dan kemudian Anda bisa menarik kesimpulan. Ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi hanya bisa menggunakan ProModel ya, membuat modelnya, kemudian menjalankannya, itu penting ya, skill yang bagus, tetapi yang jangan lupa Anda harus bisa membaca atau menganalisis outputnya ya. Nah, di situ Anda bisa kembangkan ya enggak analisis Anda sampai kemudian Anda bisa menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan Anda ini ya nanti sangat berguna bagi siapa? Bagi, kalau Anda sebagai konsultan, berarti kan bagi klien Anda gitu. Ya, nanti menjadi bahan untuk Anda memberikan rekomendasi ya di tahapan selanjutnya yang terakhir nih ya. Jadi di langkah ke-6 ini, setelah Anda melakukan analisis output ya, Anda kemudian buat laporan hasil dari kegiatan Anda membuat model simulasi itu ya. Anda buat yang terutama sekali adalah komponen rekomendasi. Ya, jadi Anda seperti membuat proyek penelitian atau konsultasi gitu ya. Anda buat laporannya, dan di dalamnya itu yang bagian paling penting adalah Anda memberikan rekomendasi ya. Sehingga si rekomendasi ini nanti akan berguna bagi decision maker ya. Ya, kalau misalnya nanti case-nya di sini adalah perusahaan air minum ya, perusahaan isi ulang galon gitu. Nah, berarti buat owner-nya nanti rekomendasi Anda berguna ya. Kalau ternyata rekomendasi Anda bahwa diperlukan misalnya jumlah resource ya ditambah misalnya 2 kali lipat ya, itu bisa jadi bahan pertimbangan mereka ya. Atau misalnya quality control-nya ya, karena di kasus ini bisa dikembangkan nanti ke kita melihat ya, misalnya ada defect produk nggak ya, ada galon yang kemudian cacat nggak gitu ya, yang harus di reject gitu ya. Kita bisa tahu tuh, kita analisis persentasenya berapa banyak ya, apakah sesuai dengan harapan tidak, error atau defect rate-nya gitu ya. Nah, itu kan terkait dengan QC gitu. Oke ya.